Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Nurlita dengan NIM 22050974062. Di sini saya akan mempresentasikan routing dinamik. Yang pertama, tujuan. Mengetahui cara kerja routing dinamik, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer. Yang selanjutnya, dasar teori. Pengertian dinamik routing atau router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan antara router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table, tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Selanjutnya ada kelebihan routing dinamik. Yang pertama, hanya mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya. Yang kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Ketiga, bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan. Yang terakhir, lebih mudah untuk mengatur network yang besar. Akan memilih jalur lain yang ada bila suatu jalur rusak. Selanjutnya langsung ke percobaan. Yang pertama, skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan routing statik pada praktikum menjadi routing dinamik dengan menggunakan routing protokol RIP V2 yang melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya seperti gambar berikut. Yang kedua, langkah percobaan. Yang pertama, buat simulasi jaringan seperti gambar di atas termasuk setting IP gateway router, IP address PC, netmask PC, dan gateway PC. Nah, di sini saya sudah membuat seperti routing statik kemarin. Selanjutnya, isikan network routing RIP setiap router sebagai berikut. Kita masuk ke router 1, config. Sebelumnya statik di sini harus dihapus dulu. Lanjut ke RIP. Nah, di sini kita mengisikan 12.0.0.0 langsung di add. Selanjutnya 13.0.0.0. Selanjutnya 192.168.1.0. Kita add. Selanjutnya ke router 2. Routing statiknya harus dihapus dulu. Lanjut ke ini 12.0.0.0. Selanjutnya 23.0.0.0. Selanjutnya 192.168.1.0.
Selanjutnya router 3. Statiknya kita hapus dulu. Kita isi 13.0.0.0. Selanjutnya 23.0.0.0. Selanjutnya 33.0.0.0. Selanjutnya 43.0.0.0. Udah selesai. Kembali ke sini. Selanjutnya, setelah selesai menambahkan network routing RIP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Ke CLI, ketik no auto summary. Version sudah. Selanjutnya ke router 2. Ya, betul. Selanjutnya ke router 3. Selanjutnya kita kembali lagi. Agar supaya konfigurasi kita tersimpan, maka kita harus menyimpan settingan masing-masing router tersebut dengan masuk menu tab config global setting save. Masuk ke config global setting save. Lanjut ke router 2. Config global setting save. Lanjut ke router 3. Config global setting save. Oke. Selanjutnya, untuk merestart dan meload seluruh konfigurasi device, maka tekan tombol power cycle device. Kita ini. Lalu yes. Kita tunggu dulu sampai berwarna hijau. Sudah. Selanjutnya untuk menampilkan tabel routing pada masing-masing router, silahkan masuk perintah berikut pada CLI router, show IP router. Ini ya.
Kita masuk ke router 1, CLI, lalu ketik show IP route. Selanjutnya ke router 2. Show IP route. Selanjutnya ke router 3. Show IP route. Ya, selesai. Selanjutnya nomor 7, pindahkan mode ke simulasi lalu buat skenario seperti berikut. Kita buat simulation dan edit filternya kita pilih yang ICMP aja. Yang pertama, kirimkan paket Simple PDU dari PC1 ke PC2, lalu amati jalannya PDU ICMP-nya. PC1 ke PC2. Berhasil. Selanjutnya PC1 ke PC3. Yang selanjutnya PC1 ke server 1. Berhasil. Yang selanjutnya dari PC1 ke server 2. Berhasil juga. Selanjutnya dari PC3 ke PC1. Berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke PC2. Berhasil. Selanjutnya dari PC1 ke server 1. PC3 ke server 1 maksudnya. Berhasil. Selanjutnya dari PC3 ke server 2. Berhasil, kita delete. Selanjutnya dari server 1 ke server 2. Berhasil, kita delete dulu.
Sekarang dari server 1 ke PC 1. Berhasil. Selanjutnya dari server 1 ke PC 2. Berhasil. Yang terakhir dari server 1 ke PC 3. Kembali lagi ke router 2, router 3, dan kembali ke server 1. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.